Oke, ketemu lagi dengan saya lagi. Ya, jadi ini adalah pertemuan ke-6 dalam rangka mengenal komponen instalasi listrik untuk part yang kedua ya. Karena part yang pertama kemarin kita sudah bahas apa saja. Oke, boleh langsung ke subscribe-nya dulu, ting, lalu aktifkan lonceng notifikasinya, ting. Lalu komen kemarin di pertemuan kelima bahas apa? Satu, ya betul MCB. Dua, sekring. Ketiga, kabel listrik. Keempat, arda yang baik. Terus kelima, TDOS. Dan yang keenam ada lasdop. Nah, itu adalah contohnya ya yang kemarin kita mengenal. Nah, hari ini kita akan melanjutkan untuk part yang keduanya. Itu adalah apa? Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe and follow Instagram saya ada di sini ya. Kalau kalian penasaran dengan saya. Oke. Nah, biar lurus ya, estetik ya, biar estetik. Oke, kita ketemu lagi di sini ya, teman-teman. Nah, ini part kedua, tadi part pertama sudah di awal video ya. Hari ini kita akan bahas yang berikutnya. Lanjut saja, sering. Nah, ini adalah saklar. Jangan kalau kalian nggak bisa ngomong R jangan dipaksa ya. Saklar saklar lampu. Nah, oke. Saklar lampu atau fitting lagi. Saklar lampu adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk memutuskan jaringan listrik, kayak switch lah. Sama ya, kayak di dasar elektro kemarin kita ada switch. Nah, ini juga sama, switch itu atau saklar ini ada yang untuk instalasi listrik ya, komponen-komponen listrik. Saklar untuk menghubungkan, jadi saklar pada dasarnya adalah alat untuk menyambung atau pemutus aliran listrik. Ya kayak kamu itu, kadang sok nyambung, kadang putus, kadang nyambung, kadang putus, ya baperan. Kayak saklar berarti. Nah, selain itu, untuk jaringan listrik arus kuat, saklar berbentuk kecil juga dipakai untuk komponen elektronika arus lemah. Maksudnya arus lemah itu listrik DC itu, teman-teman. Listrik DC itu biasanya juga sering disebut dengan arus lemah. Kalau arus kuat itu listrik AC. Nah, listrik saklar yang ini untuk lazimnya digunakan untuk listrik AC ya, listrik yang berkekuatan tinggi itu listrik AC. Kalau listrik lemah itu buatlah yang saklar yang kecil itu biasanya untuk arus lemah. Nah, di sini ada 6 saklar. Jadi saklar ini satu adalah saklar tunggal. Ini biasa saklar kayak rumahmu. Dinyalakan cetek, lampu nyala, dimatikan cetek, lampu mati. Saklar seri itu ya kayak di rumahmu lagi ya, dicetek sebelah kiri yang nyala ruang tamu, dicetek sebelah kanan yang nyala ruang depan. Itu sama. Terus ada juga yang 3 atau 4 ya, bebas. Itu cuman banyaknya lampu yang bisa dikontak dalam satu saklar itu aja supaya lebih irit, nggak nempel-nempel banyak ya. Yang 3 adalah saklar tukar. Nah, ada yang tahu maksud daripada saklar tukar? Ya, oke. Saya mau pindah. Saya di sini saja. Biar tulisannya, kan tulisannya sudah dibaca ya, kita ke gambar ya sekarang ya. Nah, saklar saklar kok jadi ribet sih, saklar si tukar. Nah, maksudnya saklar tukar ini adalah saklar yang bisa bertukar posisi, tidak harus yang bagian atas itu off, yang bagian bawah negatif, mematikan, menghidupkan. Misalkan posisi saklar kayak gini, itu yang nyala itu adalah posisi mati. Kalau dinyalain yang bawah ini ditekan kan, cetek kan pindah posisinya tuh. Nah, mungkin saya gambarkan kali ya. Bisa nggak ya? Moga-moga aja bisa. Soalnya saya kan tutor yang hebat ya. Kita coba gambarkan. Nih misalkan kondisi on. Oke, kondisi on. Oke. Itu biasanya model saklarnya gini nih. Gini. Nah, gini.
piye ya gambarnya. Modelnya kotak, ini saklar kan gini ya, kotak. Terus di sini ada ini kotak gini. Nah, posisi off itu seperti ini teman-teman. Nah, gini ya, posisi off. Kelihatan ya, mungkin tiga off iki. Terus posisi on, ya, posisi on itu akan seperti ini bentuknya nih. Oke, posisi on. Bentuknya kebalik jadi gini. Nah, oke ya, mudeng ya. Ini posisi on. Ini posisi on. Ini posisi off. Kok elek banget sih? Soalnya ini bukan mau saya, ini mau pinjeman. Ya nggak ngeledek sih, tapi yo elek wae apik mosku. Oke, ini off, ini on. Posisi gini ya. Kalau saklar tukar itu bisa bertukar posisi. Misalkan ini bisa jadi on, ini bisa jadi off. Bisa tukeran posisinya. Nah, itu biasa saklar tukar ya. Saklar silang itu bisa macam-macam. Mirip saklar tukar. Jadi saklar tukar sama saklar silang ini memiliki komposisi yang kurang lebihnya sama, di mana implementasinya itu gampangnya gini. Aku punya rumah lantai 1 dan lantai 2 ya. Ini lantai 1, ini lantai 2-nya rumah. Ini lantai 1-nya rumah. Oke. Oke, tenang, gambarku tak pindahe ya Allah, ki gambare mudah pindah-pindahe. Nah, ini lantai atas. Oke, lantai atas lantai 2. Lalu kalian kalau mau ke lantai atas kan butuh tangga nih, tangga naik ya. Tangga naik ke lantai atas, ada tangganya. Nah, oke, ini ada tangga. Nah, naik kan rumahnya. Pertanyaannya adalah, kalau ini pada posisi malam, otomatis tangga ini kan menjadi gelap teman-teman ya, nggak ada lampu. Terus aku nyalain lampu dari bawah nih, tak on kan lampu tangganya on, ya kan? Nah, lampu tangganya on, saya naik tuk ke atas, sudah. Lalu kan kamar saya kebetulan di atas nih. Lalu mau matiin lampu ini gimana? Lampu tangganya kan eman-eman, kalau nyala terus listriknya kan boros. Nah, gimana cara matikannya? Apakah saya perlu turun lagi, di off kan, baru naik lagi petengan, podo wae kan gitu. Nah, adalah yang namanya saklar tukar ini atau saklar silang ini. Jadi di sini juga ada saklarnya lagi teman-teman. Di sini ada saklar, di sini ada saklar di bagian bawah yang sama-sama untuk menyalakan si lampu tangga. Tapi kalau saklar tukar itu kan bisa bertukar posisi. Jadi jika di sini di on kan, lampunya nyala, kita naik ke atas. Nah, lalu di bagian sini itu bagian untuk mematikan lampunya. Jadi kalian tekan lagi di sini, lampunya akan padam. Pertanyaannya yang bawah itu kan posisi sudah nyala nih. Saya dari bawah, temennya mau naik ke atas juga, dinyalakan lagi, dibalikkan lagi, cetek kan bertukar lagi tempatnya. Lampunya nyala lagi. Nah, kalau sudah nyala ke atas, matikan lewat atas ya, mati lagi ya. Seperti itulah saklar tukar, saling bertukar posisi ya. Yang satu hidup, yang satu mati. Nanti yang satu dihidupkan, yang satu jadi posisi mati. Gitu terus, selalu berbalik arah. Saklar tukar tuh kayak gitu, atau saklar silang ya. Nah, terus kalau ini adalah stop kontak ya teman-teman. Ini saya hapus dulu. Sorry. Nah, ini tak hapus. Oke, terus yang berikutnya ini adalah adanya saklar ini stop kontak namanya. Stop kontak itu ini loh, colokan lah. Kalau kalian bilang, colokannya di mana, ada colokan nggak di situ? Nah, colokan itu sebetulnya yang namanya adalah stop kontak. Nih, ini namanya stop kontak nih. Nah, kalau yang bawah itu stop kontak plus saklar. Jadi yang sebelahnya bisa untuk saklar, yang bisa sebelahnya untuk stop kontak. Dua-duanya, atau biasanya juga sering dimanfaatkan stop kontak ini, posisi on off-nya itu ada di saklar. Misalkan nih kayak di rumah saya itu kan ada sanyo air, jadi nyalainnya itu melalui saklar ya, kayak gini saklarnya. Jadi di sini tak kasih steker ya.
Steker untuk pompa. Jadi pompanya kalau nyalain nggak usah coba cabut kabel, tapi tinggal nyalain saklarnya tok, cetik nyala. Nanti matiin, cetek mati, cetek nyala, cetek mati, gitu aja, gampang kan? Itu bisa kalian manfaatkan ya. Kayak gitu, ini adalah saklar tunggal plus stop kontak. Nah, oke, sampai di sini sudah paham untuk lampu. Oke, saklar lampu. Nah, yang berikutnya adalah fitting. Nah, tadi yang saya salah nyebut fitting. Nah, nah, fitting. Nah, fitting itu kayak gini, teman-teman. Ini adalah fitting atau wadahi lampu. Kalau kalian beli lampu terus dipuntir di mana neng fitting, ki fitting. Jadi yang ini adalah fitting gantung, yang ini fitting gantung. Yang ini fitting tembok. Ini fitting gantung. Oke. Terus ini fitting tembok yang nempel di plafon. Ini ya sama fitting nempel plafon, ini ya sama fitting nempel plafon. Bentuknya, lah bedanya apa Pak? Bentuknya tok sih sebetulnya, estetik apa enggaknya. Terus yang bagian bawah ini adalah fitting yang digabung dengan stop kontak. Pernah tahu ya? Jadi lampunya nyala, atasnya ada stop kontak yang untuk nyalain sesuatu. Ini biasanya digunakan di warung-warung yang pinggir jalan. Biasanya pakai ini lampu, terus dikasih stop kontak untuk nyalain perangkat elektronika lain ya. Pakainya triggernya lampu. Ini ya sama, ini cuman tampaknya berbeda. Terus yang ini apa? Ini juga sama fitting, tapi ini ada tambahan di bagian hitam-hitamnya. Ini adalah sensor LDR, di mana fitting ini kalau nyala itu bisa melihat posisi cahayanya. Misalkan kalau terang ya lampunya nyala sendiri, kalau gelap lampunya mati sendiri. Ya ini bentuknya pakai fitting, bukan lampunya ya. Ya sebetulnya ada produk yang lampu yang bisa kayak gitu, tapi daripada kalian mengganti lampu Anda, mending beli fittingnya aja yang bisa beroperasi di cahaya. Tahu malam apa enggak itu ada semuanya. Gitu ya. Oke, sebentar saya oke. Nah, oke, yang di bawah ini itu adalah fitting apa teman-teman? Ada yang tahu? Ini adalah fitting untuk lampu TL. TL itu apa? TL itu tube lamp. Tube lamp ya, betul ya, tabung, lampu tabung. Adalah lampu yang panjang itu loh. Neon panjang. Yang bentuknya kayak tabung itu tube lamp. Nah, itu kan fittingnya kan kanan kiri ya pakainya, nanti dimasukkan terus diputar seret gitu. Nah, berdasarkan fungsinya fitting itu ya intinya adalah untuk menyalakan untuk nyalakan lampu supaya lampunya nyala dengan bantuan fitting dan kita tidak tersetrum saat menggunakan lampu itu. Intinya itu ya. Oke. Selanjutnya adalah stop kontak. Nih, stop kontak itu ya colokan-colokan tadi yang kalian bilang colokan-colokan, beli colokan, bukan ya. Ini namanya stop kontak. Jadi besok kalau di toko peralatan listrik bilang, "Pak, beli stop kontak." Nah, lebih enak. Gitu, ini namanya stop kontak. Oke, bukan oloran. Biasanya saya sih nyebutnya oloran ya. Beli stop kontak yang oloran ya. Oloran itu kayak gini loh. Ada apa namanya? Ada kabelnya yang panjang. Ini biasanya gowo oloran. Yoiki oloran. Tapi ya nggak tahu. Terbiasanya gitu ya. Tapi secara teknisnya ini namanya stop kontak ya. Secara bahasa teknisnya, stop kontak ini memiliki fungsi untuk penghubung arus listrik yang
fleksibel, bisa dicabut, bisa dipasang, bisa dicabut, bisa dipasang. Sehingga perangkat rumah bisa aktif dengan sempurna. Biasanya stop kontak juga tertempel di dinding. Ada juga yang di luar dipasang langsung dengan kabel ya kayak gini. Ini yang di luar, ini yang di dinding. Nah, cara ngecek listrik ada apa enggak, kan kemarin tadi di pertemuan berapa ya? 2 kayaknya ya yang bahas tentang test pan itu. Nah, itu kan test pan ini kan kita cek nih satu lubang ini. Oke. Nah, ini yang satu kalian masukkan test pan, celep. Nyala apa enggak? Kalau enggak nyala, ganti sebelahnya, yang sebelahnya sini. Jangan dua-duanya kalian colok ya, bahaya. Terus nanti iseng sebelahnya di tes lagi, oh ternyata hidup, normal itu. Jadi yang normal itu salah satunya pokoknya hidup, yang satu harus mati. Kalau enggak normal, dua-duanya mati atau dua-duanya hidup. Nah, itu untuk memeriksa apakah listrik ini masuk ke dalam stop kontak ini atau tidak. Cukup simpel kan? Nah, lanjut ya, stop kontak sudah, intinya untuk menghubungkan perangkat elektronik supaya nyala sempurna. Nah, stop kontak itu berbagai macam versi ya teman-teman ya. Versinya ada banyak, tidak harus model yang kalian tahu di Indonesia. Itu kan mengadopsi dari punyanya ini. Indonesia itu kayaknya punya Korea ya, ini. Ini ya punya Korea ini. Kok gak bisa warnanya? Kasih warna biru. Oke, di ini loh. Ini kalau kita punya Indonesia itu biasanya pakai punya Jerman atau Korea, bentuknya kayak gini. Nah, sedangkan stop kontak di luar negeri itu berbeda-beda ya kawan-kawan, tidak bisa disamakan dengan milik yang kita pakai atau kita kenal selama ini. Macam-macam yang Amerika bisa kayak gini. Kalau kalian memberi produk yang produk buatan Amerika, pasti stop kontaknya akan seperti ini. Atau kalian yang suka atau tahu mungkin ya charger ini adalah chargernya siapa yang bentuknya kayak gini, yuk oke. Nah, charger HP yang keluaran China itu biasanya kayak gini, panjang-panjang tipis gitu loh, tinggal nancepin. Nah, biasanya kalau di sini itu ada adapternya atau konverternya dari yang tipis itu jadi stop kontak standarnya yang di Indonesia pakai itu ya ini, yang model kayak gini punyanya Korea gitu. Nah, atau punyanya Jerman. Standarnya kayak gitu ya. Nah, lalu dan berbagai macam lagi stop kontak yang mungkin kalian tahu modelnya. Oh, saya pernah punya stop kontak modelnya kayak gini. Ini berarti alat biasanya buatan dari Brazil. Kayak gitu. Itu macam-macam lubangnya stop kontak itu berbeda-beda ya, teman-teman. Maka dari itu kenapa test pan itu bentuknya minus, itu ada alasannya sebetulnya karena rata-rata itu adalah minus. Lihat pipih, lingkaran. Wong yang minus saja bisa masuk apalagi lingkaran. Pipih, bundar, pipih. Ya ini masuk pipih bisa, masuk pipih bisa. Maka dari itu test pan itu bentuknya pipih ya atau minus. Ya karena itu memudahkan kita untuk masukkan test pan ke lubang stop kontaknya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada yang namanya steker teman-teman, bukan striker ya. Striker itu pemain bola. Ini steker. Set. Nah, steker. Apa itu steker? Mungkin Anda mengenal aksesoris ini dengan nama colokan listrik. Ya, kalau tadi colokan tempatnya, kalau ini musuhnya yang buat masukin colokan itu tadi. Namanya itu adalah steker. Nah, steker ini ada macam-macam ya, mulai dari steker bengkok. Kalian mungkin pernah tahu ya, pernah lihat steker bengkok. Steker adapter itu yang modelnya 3, biasanya kaki 3 yang punyanya Amerika, dimasukkan itu supaya chargernya bisa masuk ke listrik di Indonesia ya, masuknya itu namanya steker adapter atau saya tadi bilang adaptor ya, adaptornya untuk steker. Terus ini steker T atau T ya, colokan T biasanya, ini steker T. Terus ada steker RD, ini biasanya
Steker Arde itu intinya ada 3 sih, tapi ini jarang dipakai juga sih steker yang model kayak gini. Lebih banyak biasanya steker bengkok atau steker yang biasa itu yang pipih tipis gitu ya. Nah, itu seperti itu. Oke, steker tidak ada masalah, hanya colokan saja ya. Dan dia itu ada 3 kabel ya, biasanya steker yang bagus itu ada 3 instalasi kabel, di mana kabel 1 itu ada di bagian sini, kabel 2 itu ada di bagian sini. Oke, bagian sini. Kabel 3 itu ada di sini sama sininya, itu arde ya. Pinggir-pinggirnya itu loh, itu arde. Oke. Ini saya ubah di sini, kalian nggak lihat steker T-nya ya. Nah, ini steker T-nya kayak gini. Nah, jadi untuk arde itu biasanya di ujung sini ini. Jadi ini kalau kalian tahu steker ada besinya, pinggir-pinggirnya atas bawahnya itu adalah sambungan arde. Ini sambungan untuk listrik satunya, ini untuk satunya lagi. Jadi ada 3 kabel ya. Gitu, itu adalah steker. Nah, oke, kita lanjut lagi ke lampu. Nah, ini yang saya maksud ya, lampu itu kan ada berbagai macam ya. Ada LED yang kalian pakai saat ini, yang teknologi terbaru kan pakainya LED. Ada lampu CVL. CVL ini lampu yang gas, puntir. Biasanya ciri khasnya itu meluntir bentuknya. CVL. Nih, namanya fluorescent. Terus ada lampu pijar atau blub, atau biasanya orang Jawa itu kalau apa namanya, teman-teman saya ngomong, biasanya pun mama saya juga ngomong itu tukokno bolep. Bolep itu ternyata ada memang benar namanya bolep, tapi bacanya aja yang salah. Terus pijar, ini adalah lampu pijar. Ini lampu yang warnanya kuning teman-teman. Masih ingat nggak ya kalian lampu dengan yang warnanya kuning? Nah, itu lampu yang warnanya kuning itu biasanya kalau sekarang itu banyak dipakai untuk ayam. Menghangatkan telur ayam, kalau lagi angkrem gitu pakainya yang pijar kuning. Kan itu anget ya, panas ya. Terus kalau yang ini itu lampu setelah teknologi ini yang gampang putus, keluarlah lampu yang berbentuk gas. Pakainya gas ya, ini pakainya CVL. Atau yang bentuknya kayak tabung 2 kayak gini, kayak gitu kan. Nah, ada 2 kan tabungnya gini. Nah, itu juga sama CVL juga. Nah, itu seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah lampu, jenisnya adalah TL. Lampu TL ini nih, yang panjang ini loh yang saya maksud. Yang fittingnya tadi ada yang kanan sama kiri, ini namanya lampu TL ini. Fittingnya di sini satu, di ujung sana itu satu. Itu lampu untuk TL. Namanya TL itu kepanjangannya tube lamp, ini nih, ada kepanjangan ini, tube lamp. Nah, ini nih. Nah, ini lampu tube lamp, lampunya panjang. Nah, simbol lampu itu kayak gini. Makanya kenapa kemarin saat praktikum elektronika saya selalu gambarkan lampu kok bulat. Terus di ini kenapa ya? Karena lampu itu bentuknya emang kayak gitu simbolnya. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Nah, lampu adalah komponen untuk sumber penerangan ruangan. Cukup simpel, padat, dan jelas. Ya, emang kayak gitulah lampu. Untuk menerangi kehidupan ini. Nah, teknologi terbaru memang ada di LED karena satu lebih hemat, lebih terang, lebih hemat listrik, lebih terang, lebih awet. Makanya LED. LED light emitting dioda, tapi bentuknya bukan yang lampu kecil-kecil ya, tapi lampu yang modelnya pipih kotak-kotak kayak resistor keramik kemarin itu. Oke, yang berikutnya adalah mengenal instalasi listrik rumah tangga. Nah, ini yang besok akan kita pelajari ya teman-teman. Di pertemuan terakhir kita, yakni tentang instalasi listrik dan panel, itu adalah mengenal instalasi listrik rumah tangga mulai 1 fasa, 2 fasa, 3 fasa. Nah, maksudnya apa? Nanti kita akan pelajari sama-sama ya, dan ada contoh diagramnya serta menganalisis jalurnya. Itu adalah pertemuan ke-7 nanti di next video ya. Nah, pertemuan yang hari ini adalah 6. Tadi kita sudah membahas banyak sekali macam-macam elektronika seperti apa ya, teman-teman. Oke, jadi seperti itulah serangkaian untuk pembelajaran kali ini ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.
Dan aktifkan lonceng notifikasinya, subscribe itu gratis, tidak bayar ya. Oke, kita akan bertemu lagi di instalasi listrik rumah tangga untuk mengenal jalur 1 fasa, 2 fasa, 3 fasa. Oke, and see you. Mohon maaf kalau ada salah kata, penyebutan nama yang kurang berkenan, and bye.